Mobilitas berarti peluang bisnis dan biaya. Dalam diskusi kecil, kadang muncul pertanyaan dari teman, saya kurang modal, saya butuh modal, dan saya mau mulai bisnis dari nol, tetapi modalnya belum cukup. Kita pasti mengiyakan bahwa setiap usaha, apapun jenisnya, seperti apapun besarnya, dimanapun lokasinya, pasti membutuhkan modal. Dan para sedulur juga pasti mengetahui beberapa sumber modal ketika memulai usaha dari nol, bahkan ketika mengembangkan usaha itu ada beberapa sumber. Nah, dari beberapa analisa dan pengalaman, beberapa atau cara mencari modal itu kita bisa lakukan dari beberapa pengalaman teman-teman sendiri. Yang pertama itu tentu berasal dari tabungan pribadi. Modal paling aman dan tepat itu adalah modal yang berasal dari penyisihan gaji atau pendapatan kita setiap bulan. Mengapa ini paling aman dan tepat? Karena kita tidak punya beban hutang maupun cicilan. Jadi kita mengusahakan uang gaji atau pendapatan kita setiap bulan itu dengan membagi persentase 50% kebutuhan pribadi dan kehidupan keluarga, 30% itu buat keinginan, dan sekitar 20% itu untuk investasi maupun cadangan kas. Sumber kedua adalah pinjaman lunak dari teman atau keluarga. Dalam artian mungkin tingkat suku bunganya tidak ada atau rendah, tetapi kita harus berkewajiban untuk tetap menganggap itu sebagai kewajiban jangka pendek sesuai dengan tenor yang ditetapkan disepakati bersama, sehingga pada akhirnya hubungan antar keluarga dan juga sesama teman itu juga berjalan kembali secara normatif. Potensi sumber modal ketiga yaitu berasal dari konsumen pertama. Artinya ketika kita memulai bisnis dari nol, sebagian kita menyiapkan modal bisa dengan mendapatkannya dari konsumen pertama. Maksudnya apa, sedulur? Jadi usaha itu, bisnis itu kita buat dengan sistem pre-order, sehingga bayaran konsumen di awal mungkin berupa down payment bisa dipergunakan untuk membantu atau mempermudah atau melancarkan proses pesanan produk atau jasa bisnis itu sendiri. Potensi sumber permodalan keempat adalah program UMKM yang sangat ini banyak difasilitasi oleh lembaga keuangan swasta maupun pemerintah. Tentu semua bertujuan sebenarnya bagaimana memutar uang dan kebutuhan dari para pihak sehingga memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan usaha kedua belah pihak. Tentu dalam hal ini ada perlu proposal atau studi kelayakan bisnis yang kita buat secara real dan aktual guna memenuhi persyaratan dari program usaha mikro kecil menengah tersebut. Karena kita tahu program usaha mikro kecil menengah yang sangat ini marak dikembangkan itu sebenarnya adalah pengembangan dari sektor real, perekonomian dan kewirausahaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Nah, dalam hal ini tentu kita perlu meningkatkan kualitas diri sebagai pengusaha dan juga mendapat pendampingan dari para mentor bisnis yang berpartisipasi dalam pengembangan program UMKM, di mana mungkin usaha kita bisa menjadi salah satu partisipan atau member yang terlibat dalam program pembinaan tersebut. Sumber kelima, dan ini yang sekarang banyak difasilitasi oleh bank-bank pemerintah, yaitu penyaluran kredit usaha rakyat dan usaha-usaha mikro. Hampir semua
bank pemerintah memfasilitasi pemberian kredit, baik buat itu perumahan, untuk usaha, untuk pendidikan, mungkin juga untuk kebutuhan-kebutuhan primer lain. Jadi dalam hal ini kita perlu memenuhi syarat yang diminta dan perlu dipersiapkan secara matang, dan dalam hal ini pasti dilakukan analisa kredit oleh para pihak perbankan agar kita mengikuti prosedur dan proses sehingga pinjaman itu bisa terrealisasi dan berjalan dengan baik sesuai dengan jumlah besaran pinjaman, tenor yang berlaku, dan juga tingkat suku bunga yang saat ini relatif lebih rendah. Potensi sumber permodalan selanjutnya buat usaha kecil menengah itu adalah investor. Kita kategorikan sebagai angel investor. Jadi kita mencari investor guna menyuntikkan modal atau dana investasi dengan pilihan sesuai kesepakatan kerjasama. Bisa saja persentase pembagian keuntungan, kemudian bisa saja pembagian dividen, atau bisa juga itu sistem porsi kepemilikan. Tentu pasti ada klausul dan perikatan kesepakatan atas realisasi investasi tersebut. 4 pilihan sumber modal eksternal di luar kekuatan modal sendiri dan bersumber dari keluarga atau saudara itu bisa dilakukan ketika secara nyata dari catatan jurnal pertumbuhan omset bisnis dan indikasi keuntungan laba bersih itu nyata angka positif, sehingga kita memiliki kekuatan untuk bayar utang pokok pinjaman plus bunga, dan ini tentu membuka peluang kita bisa menginvestasikan laba bersih kita yang lebih besar pada diversifikasi usaha atau penambahan volume dari jenis bisnis yang saat ini kita tekuni. Dibutuhkan memang satu ketelatenan dan juga konsistensi untuk melakukan efisiensi dalam pembiayaan dan bagaimana mencari strategi agar 20% dari kegiatan utama kita itu bisa menghasilkan 80% dari potensi omset atau penjualan yang kita harapkan setiap hari. Kesehatan dan kemajuan usaha sangat ditentukan oleh perilaku keuangan dan aplikasi manajemen keuangan dalam semua mekanisme dan skema dari kegiatan bisnis itu sendiri. Artinya, kalaupun ada sumber pembiayaan dari pihak luar, kita bisa menjamin bahwa likuiditas dari bisnis itu sangat tinggi dan kemampuan bayar sumber pinjaman permodalan itu bisa kita selesaikan. Salam sehat, salam sejahtera, salam wirausaha. Sukses selalu.